Di pertemuan kedua ini mengenai mengidentifikasikan elemen pemasaran perusahaan. Lanjutannya dari pertemuan pertama ya. Oke. Mengidentifikasikan elemen pemasaran perusahaan yang akan diidentifikasi adalah yang pertama, mengidentifikasi elemen strategi pemasaran perusahaan, mengidentifikasi elemen taktik pemasaran perusahaan, mengidentifikasi elemen value pemasaran perusahaan, mengidentifikasi elemen taktik pemasaran perusahaan. Di dalamnya yaitu diferensiasi produk atau differentiation produk, bauran pemasaran, marketing mix. Yang ketiga, penjualan, selling. Mengidentifikasi elemen taktik pemasaran perusahaan. Definisi dari diferensiasi, bauran pemasaran, dan penjualan. Definisi diferensiasi produk yaitu menurut Kotler dan Keller tahun 2009, tindakan merancang serangkaian perbedaan yang berarti untuk membedakan tawaran perusahaan dengan tawaran pesaing. Dapat dibedakan menjadi bentuk, fitur, mutu kinerja, mutu kesesuaian, daya tahan, keandalan, mudah diperbaiki. Kemudian, dimensi diferensiasi menurut Kartajaya tahun 2010, yang pertama, konten. Dimensi diferensiasi yang menunjukkan pada apa value yang perusahaan tawarkan kepada konsumen. Hal ini merupakan bagian dari tangible, nyata, dari diferensiasi. Misalnya, kelebihan-kelebihan produk dibanding produk yang ditawarkan oleh pesaing. Konteks merupakan dimensi yang menunjuk pada cara. Konteks merupakan dimensi yang menunjuk pada cara. How to offer. Perusahaan menawarkan value kepada para pelanggannya, ya, di mana perusahaan membedakan diri dari pesaing berdasarkan pada bagaimana cara menawarkan value ke pelanggannya. Kemudian yang ketiga, infrastruktur. Infrastruktur menunjuk pada teknologi, SDM, dan fasilitas yang digunakan untuk menciptakan diferensiasi konten dan konteks di atas. Jadi apa-apa yang digunakan oleh perusahaan terkait dengan teknologinya, sumber daya manusianya, dan fasilitasnya untuk menjangkau konteks dan juga konten. Ya. Kemudian, definisi bauran pemasaran. Menurut Zeitholm dan Bittner dalam Furiati tahun 2010 menyatakan bahwa konsep bauran pemasaran tradisional terdiri dari 4P, di mana itu adalah produk, price, place, promotion. Ya, atau dalam bahasa Indonesianya produk, harga, tempat, dan promosi. Ini yang biasa dikonsepkan dalam pemasaran tradisional. Untuk pemasaran jasa perlu bauran pemasaran yang diperluas dengan menambahkan unsur non-tradisional, yaitu people, process, physical, evidence. Maka menjadi 7P. Masing-masing dari 7 bauran pemasaran tersebut saling berhubungan satu sama lain, dengan tergantung satu sama lainnya, dan mempunyai suatu bauran yang optimal sesuai dengan karakteristik daripada segmen yang dipilih. Elemen-elemen dalam bauran pemasaran. Pengertian 7P menurut Kotler dan Armstrong tahun 2012. Produk. Produk adalah segala sesuatu yang dapat dilihat dan dirasakan yang merupakan segala sesuatu yang ditawarkan oleh pengusaha untuk menjawab segala masalah yang sedang dihadapi oleh seseorang atau dapat memenuhi segala kebutuhan yang ada. Produk dapat berupa barang, ya, jasa, tempat, orang, dan juga ide.
Produk merupakan sekumpulan atribut nyata dan tidak nyata termasuk kemasan, warna, harga, mutu, dan merek didukung dengan pelayanan dan reputasi dari penjualnya. Kemudian yang kedua adalah harga atau price. Harga merupakan jumlah uang yang harus dibayar oleh konsumennya untuk mendapatkan produk tersebut. Harga merupakan satu-satunya elemen bauran pemasaran yang menghasilkan pendapatan. Sedangkan elemen-elemen lain menimbulkan atau merupakan biaya yang harus dikeluarkan. Tentunya, harga harus diukur dengan nilai yang dirasakan dari tawaran itu, atau kalau tidak, maka pembeli akan membeli produk yang menyainginya. Ya, jadi produk lain. Menurut Zeithaml dan Bittner tahun 2013, pengertian harga terhadap nilai dari sisi konsumen dapat dikelompokkan menjadi 4, yaitu value is low price. Merupakan kelompok konsumen yang memiliki anggapan bahwa harga murah merupakan yang paling penting, sedangkan kualitas merupakan nilai dengan tingkat kepentingan yang rendah. Jadi, yang dianggap itu adalah harga dulu, ya. Harga yang paling penting, kualitasnya belakangan, istilahnya seperti itu. Kemudian, value is whatever I want in a product or service. Bagi konsumen dalam kelompok ini, nilai tidak hanya diartikan sebagai manfaatnya atau kualitasnya yang dapat diterima saja, melainkan juga sesuatu yang dapat memuaskan keinginan dari para pelanggannya. Value is the quality I get for the price I pay. Konsumen dalam kelompok ini memiliki pemikiran bahwa nilai adalah sesuatu manfaat atau kualitas yang diterima sesuai dengan besar harga yang dibayarkan. Jadi harus sesuai, gitu ya, antara manfaat yang diterima dengan harga yang dibayarkan. Worth it lah istilahnya seperti itu. Value is what I get for what I give. Konsumen menentukan nilai berdasarkan besarnya manfaat yang diterima dibandingkan dengan pengorbanan yang dikeluarkan, baik dalam bentuk besarnya uang yang dikeluarkan, waktu maupun juga usaha. Ya, jadi ini keempat-empatnya memiliki perbedaan yang sangat menarik dan berbanding terbalik, gitu ya. Yang ketiga, distribusi adalah tempat merupakan berbagai kegiatan yang dilakukan oleh perusahaan untuk membuat produknya mudah diperoleh dan tersedia pada konsumen sasaran. Ya, distribusinya bisa macam-macam, tergantung daripada perusahaan itu sendiri, gitu ya. Ada yang langsung ke konsumen, ada yang menggunakan jasa distributor terlebih dahulu, gitu ya. Nah, kemudian yang keempat, promotion, aktivitas yang mengkomunikasikan hubungan antara produk dan membujuk target konsumen untuk membelinya. Bentuk kegiatan promosi dan bauran promosi atau promotion mix yang merupakan sinergi dari bentuk kegiatan promosi yang terdiri dari advertising, periklanan tentunya, ya. Kemudian public relation, hubungan masyarakat, direct marketing, personal selling, atau sales promotion. Jadi promosi itu bentuknya bisa berbagai macam. Alat-alat promosi di sini. Ada alat-alat promosi perdagangan. Ya, yang pertama itu bisa dengan cara diskon. Jadi kalau kalian pasti sering kali mendengar kata diskon, yaitu pengurangan harga secara langsung pada saat melakukan pembelian pada suatu periode waktu tertentu yang ditentukan sama perusahaan gitu. Kemudian allowance, promosi dalam bentuk uang yang diberikan oleh perusahaan kepada retailer sebagai bentuk dari kerjasama untuk memperkenalkan kegunaan dari produknya. Kemudian, alat promosi bisnis. Ya, alat promosi bisnis yang pertama, convention and trade shows. Promosi yang dilakukan dalam bentuk penjualan produk di suatu tempat yang dapat menampung banyak konsumen. Ya, kemudian sales contest, kontes yang diadakan bagi para tenaga penjual nih, ya, dan dealer untuk memotivasi mereka dalam meningkatkan kinerja penjualannya pada suatu periode. Ya, terkadang itu memang diperlukan supaya para tenaga penjualnya ini termotivasi untuk bisa sama-sama memperbanyak penjualannya, gitu ya. Alat promosi bagi konsumen. Alat promosi bagi konsumen bisa dengan cara sampel, ya. Jadi sejumlah
kecil produk ditawarkan kepada konsumen sebagai alat uji coba. Biasanya suka ada di mall-mall juga nih, gitu ya. Ini sampelnya, jadi tidak dijual gitu kan, biasanya seperti itu. Jadi untuk memperkenalkan awalnya. Kemudian kupon, sertifikat yang memberikan simpanan dana ketika mereka membeli suatu produk tertentu, dan ini juga berlaku untuk kadang online shop gitu ya. Ini suka memberikan kupon-kupon. Atau mungkin seperti perusahaan-perusahaan retailer, kadang juga seperti itu. Terus yang ketiga, cash refund over, penawaran untuk pengembalian sebagian dari dana pembelian dari suatu produk ketika konsumen mengirimkan bukti pembeliannya kepada penjual produk tersebut. Gitu. Kemudian ada price break, yaitu pengurangan harga yang dilakukan oleh produsen secara langsung melalui label dari kemasan produk. Nah, ini adalah alat-alat promosi yang ditujukan kepada para konsumen. Selain daripada yang tadi, ada lagi yang lain, yaitu premium. Premium itu penawaran baik berupa pengurangan harga maupun pemberian produk secara cuma-cuma sebagai bentuk insentif dari penjual. Itu. Ada juga advertising specialty. Artikel yang dicetak sebagai iklan dan diberikan secara cuma-cuma kepada konsumennya. Jadi kayak seperti brosur-brosur yang diberikan gitu ya. Kadang kalau misalkan jual makanan kayak gitu, restoran, nah itu biar mereka untuk mengetahui ada restoran baru dengan menu-menunya sekian-sekian. Nah, itu termasuk ke advertising specialty juga. Kemudian ada patronage reward, uang kontan maupun bentuk penghargaan lainnya terhadap konsumen yang mengkonsumsi suatu produk atau jasa tertentu. Ya. Atau kayak misalkan giveaway kayak gitu-gitu ya. Point of purchase promotion, tampilan dan demonstrasi yang digunakan pada saat penjualan. Nah, ada demonstrasi di sana, ya. Kemudian yang ke-9, kontes, sweepstakes, game. Nah, kalau misalkan kadang juga dari online shop ya, seperti yang kita lihat banyak di Instagram juga sering melakukan seperti ini ya, event-event promosi gitu ya. Nah, event promosi yang memberikan konsumen kemungkinan untuk memenangkan sesuatu seperti yang kontan atau misalkan dalam bentuk barangnya. Kemudian sarana fisik atau physical evidence. Lingkungan atau bangunan fisik, peralatan, perlengkapan logo, ya, perlengkapan logo, warna dan barang-barang lainnya. Selain daripada itu, orang, ya, people, semua pelaku yang memainkan peranan penting dalam penyajian jasa sehingga dapat mempengaruhi persepsi pembeli. Elemen dari orang adalah pegawai perusahaan, konsumen lain. Nah, semua sikap dan tindakan karyawan, cara berpakaian karyawan, dan penampilan karyawan memiliki pengaruh terhadap keberhasilan penyampaian jasa. Proses adalah semua prosedur aktual, mekanisme, dan aliran aktivitas yang digunakan untuk menyampaikan jasa. Selanjutnya, kita akan membahas terkait dengan pemasaran dan penjualan. Sebagian orang sering salah dengan menyamakan pemasaran, sering disamakan penjualan. Nah, ternyata ini berbeda. Penjualan atau selling adalah tujuan internal dari sebuah bisnis. Penjualan lebih ditekankan pada transaksinya. Maka, merupakan bagian dari kegiatan pemasaran itu sendiri. Ruang lingkup pemasaran lebih luas tentunya dan lebih bersifat dinamis. Berikut ini adalah perbedaan antara pemasaran dan penjualan. Definisi dari penjualan. Penjualan menurut Abdullah dan Tantri tahun 2016 yaitu bagian dari promosi, dan promosi adalah salah satu bagian dari keseluruhan sistem pemasaran. Pemasaran dan penjualan di sini terletak ada perbedaannya, ya. Yang pertama, pemasaran menekankan pada keinginan konsumen, kemudian penjualan menekankan pada produk yang ditawarkan. Jadi berbeda sekali. Yang satu, keinginan konsumen itu apa kita lihat, kemudian kalau penjualan tentunya pada produknya, produk yang akan ditawarkan. Pemasaran, ya, kepuasan konsumen adalah hal yang paling penting di dalam pemasaran. Ya. Jadi yang diutamakan adalah kepuasan konsumennya.
Tetapi kalau di penjualan yang diutamakan adalah dorongan utama, ya. Kemudian, kebutuhan konsumen pertama, ya, yang akan diidentifikasi itu kalau pemasaran. Kemudian menentukan produk dan menjual produk dan dapat profit tentunya. Nah, untuk penjualan, membuat produk terlebih dahulu, kemudian menjual dan mendapatkan profit tanpa mengidentifikasi kebutuhan konsumennya. Tentu ini adalah dua hal yang berbeda. Ya, jadi kalau pemasaran kita harus tahu dulu, kita identifikasi dulu kebutuhannya apa sih yang diinginkan oleh pasar apa gitu ya. Kemudian berbeda dengan penjualan. Ya udah buat aja produknya. Gitu. Jadi pemasaran sama penjualan berbeda. Kemudian yang keempat perbedaannya yaitu kalau pemasaran berorientasi pada pasar eksternal, sementara penjualan berorientasi pada internal perusahaan. Yang kelima, kebutuhan pelanggan adalah dorongan utama. Kemudian untuk penjualan, tujuan perusahaan sebagai dorongan. Ya. Yang keenam, segmen pasar menentukan harga, ya. Harga menentukan biaya. Untuk penjualan, biaya produksi sebagai penentu daripada harga. Jadi, untuk menentukan harga tentunya berbeda. Yang ketujuh, konsumen adalah tujuan utama daripada perusahaan. Nah, untuk penjualan, konsumen adalah rantai terakhir di dalam penjualan. Karena konsumen itu tentunya adalah orang yang membeli daripada produk yang dijualkan. Ya, bagi penjualan. Yang kedelapan, fungsi yang mengubah kebutuhan konsumen menjadi produk, tentunya itu adalah pemasaran. Bagi penjualan, aktivitas mengubah barang menjadi uang kas. Itulah yang dimaksud dengan penjualan. Jadi antara pemasaran dengan penjualan berbeda. Pendekatan penjualan atau selling, ya. Ada jenis-jenis penjualan. Yang pertama, trade selling. Penjualan yang dilakukan oleh produsen atau pedagang besar melalui distribusi ke pengecer untuk dijual kembali. Ini dikatakan dengan trade selling. Jadi harus dilakukan dari produsen atau pedagang besar ya, kemudian melalui distribusi tertentu baru ke pengecernya untuk dijual lagi. Kalau missionary selling, penjualan yang dilakukan untuk mendorong penjualan di mana pembeli diarahkan membeli produk dari penyalurnya. Penjual tidak menjual secara langsung produknya. Itu namanya missionary selling. Kemudian, technical selling. Penjualan yang dilakukan dengan cara memberikan saran atau nasihat kepada konsumen untuk menggunakan produknya berdasarkan masalah yang dihadapi sama konsumennya. Jadi ini tergantung daripada masalah konsumennya, itu ya. Selanjutnya ada new business selling. Kegiatan menjual dengan berusaha membuka transaksi baru dengan merubah calon pembeli menjadi pembeli. Ya, pada kegiatan transaksi seperti ini atau kegiatan menjual seperti ini, kita membuka yang namanya jalur ya atau yang namanya hubungan gitu ya, hubungan dengan calon-calon pembeli kita ya, yang mana mereka akan menjadi pembeli di dalam bisnis kita atau penjualan kita gitu. Kemudian responsive selling, kegiatan penjualan dengan memberikan tanggapan yang baik atas permintaan konsumen. Kita harus melihat bagaimana konsumen ini meminta atau yang mereka butuhkan. Kita harus tahu apa yang mereka inginkan. Nah, itu responsive selling. Online selling, penjualan yang dilakukan secara online dengan memanfaatkan teknologi internet tentunya. Ya, penjualan ini sudah umum pada zaman saat ini ya, zaman sekarang. Apalagi di era pandemi seperti ini, tentunya ini sangat berpengaruh.
Selanjutnya, bentuk-bentuk pada penjualan antara lain bisa dengan penjualan secara tunai, penjualan secara kredit, penjualan secara tender, ekspor, penjualan secara konsinyasi. Konsinyasi itu kayak penjualan barang secara titipan. Jadi kita menitipkan barang kepada orang yang akan menjualnya lagi gitu ya, kepada pembeli yang juga sebagai penjual. Nah ini, apabila barang tersebut tidak terjual, maka akan dikembalikan kepada penjualnya. Penjualan secara grosir juga termasuk ya penjualan yang tidak langsung kepada pembeli, tetapi melalui pedagang perantara yang menjadi perantara pabrik atau importir dengan pedagang eceran. Biasanya kalau pedagang grosir ini dalam jumlah yang banyak ya tentunya ya, ketika mereka membeli tentunya dengan jumlah yang cukup banyak biasanya, karena kan harus disalurkan lagi ke pedagang-pedagang eceran. Kemudian faktor-faktor yang mempengaruhi penjualan, yaitu kondisi dan kemampuan penjual. Ya, kondisi dan kemampuan daripada penjual termasuk ke yang mempengaruhi penjualan tentunya. Bagaimana penjual itu bisa menjualkan barang dan jasa yang begitu banyak atau sedikit, atau mungkin jenis-jenisnya banyak atau sedikit gitu ya. Karena kan ada yang menjual hanya satu jenis produk, atau mungkin berbagai jenis produk gitu dengan berbagai tipe. Nah, itu termasuk ke dalam kemampuan daripada si penjualnya. Kemudian kondisi pasar. Jenis pasar. Pasar konsumen, pasar industri, pasar penjual, pasar pemerintah, atau pasar internasional. Jadi tergantung ya. Kemudian segmentasi pasarnya. Segmentasinya untuk siapa gitu ya. Untuk masyarakat yang bagaimana, dengan kondisi usia yang berapa, jenis kelaminnya apa, dan segala macamnya. Kemudian daya beli, kita melihat nanti daya belinya pasar ini seperti apa sih gitu ya, terkait dengan produk yang kita tawarkan. Kemudian frekuensi pembelinya, kira-kira orang membeli ini akan lebih sering atau enggak, tergantung daripada produk apa yang kita jual tentunya. Keinginan dan kebutuhannya, kemudian modal, tentunya itu sangat mempengaruhi penjualan. Apakah modalnya sedikit, modalnya dari luar negeri, atau modalnya hanya milik pribadi gitu ya, atau modalnya mungkin dari berbagai orang yang dijadikan satu, itu juga termasuk. Kemudian kondisi organisasi perusahaan, bagaimana organisasi perusahaan tersebut ya. Apakah dia bentuknya PT atau bentuknya CV, ataukah perusahaan itu besar, bagaimana kondisi internalnya, seperti itu. Kemudian faktor lain, yaitu periklanan, peragaan, kampanye, pemberian hadiah atau giveaway, itu salah satu juga yang termasuk ke dalam yang mempengaruhi penjualannya. Kemudian mengidentifikasi elemen, ya. Mengidentifikasi elemen value pemasaran yang akan dibahas yaitu terkait dengan merek, layanan, proses. Merek ini contoh aja ya, merek atau brand. Merek atau brand diartikan sebagai tanda berupa gambar, nama, kata, huruf, angka, susunan, atau kombinasi dari unsur-unsur tersebut yang memiliki daya pembeda dan digunakan dalam kegiatan perdagangan, barang maupun juga jasa. Ini contohnya merek-merek tersebut ya. Yang akan membedakan antara perusahaan satu dengan perusahaan lainnya tentunya ya. Kemudian membangun merek produk perusahaan. Yang pertama, mendukung merek dengan proses produksi yang baik agar produk tetap terjaga kualitasnya. Yang kedua, perlunya kita mendukung merek dengan program-program pemasaran yang konsisten. Ya, harga yang kompetitif, kemudian juga ada pasokan dan distribusi yang baik, promosi yang baik tentunya, pelayanan yang baik, purna jual yang baik. Kemudian mengevaluasi merek dan modifikasi merek apabila kalau kita memerlukannya. Ya, jadi ada beberapa brand atau merek yang mereka berbeda dari sebelumnya. Itu biasanya karena adanya modifikasi. Kemudian ekuitas merek. Ekuitas merek merupakan nilai tambah yang dimiliki atau diberikan kepada produk dan jasa. Nilai ini bisa dicerminkan dalam bentuk cara seseorang konsumen dalam berpikir, merasa, dan bertindak terhadap atribut merek. Bentuk, warna, kualitas dari suatu produk tersebut.
Komponen dari ekuitas merek. Kesadaran merek atau brand awareness. Kemampuan konsumen dalam mengenali atau mengingat kembali suatu merek tersebut ya, atau yang tertentu secara spesifik. Nah, biasanya untuk brand-brand yang besar tentunya kita cukup familiar. Nah, semakin dia cukup familiar dan juga dikenal banyak orang, berarti orang ya semakin mengingat, semakin banyak yang ingat tentang produk tertentu atau produk tersebut. Asosiasi merek atau brand association. Segala sesuatu yang terasosiasi atau berkaitan dengan merek dalam benak konsumen. Ya, misalkan warnanya kah, atau slogannya, tagline-nya, gitu ya. Kemudian persepsi kualitas. Penilaian konsumen atas keseluruhan kualitas atau keunggulan suatu produk dibanding merek pesaingnya. Loyalitas merek. Ukuran kesetiaan, kedekatan, menyuarakan, dan pembelaan konsumen pada sebuah merek tertentu. Kalau misalkan dia udah percaya sama merek tersebut, dia akan selalu menggunakan merek itu sampai kapanpun. Nah, kalau misalkan kita ya sama seperti kita menemukan yang namanya brand yang cocok untuk kita. Tentunya karena kita hanya cocok sama brand tersebut, kita akan terus mengingatnya, kita akan terus menggunakan brand tersebut. Itu namanya loyalitas merek. Kemudian aset-aset merek lainnya. Aset merek seperti paten, saluran distribusi, dan juga nama-nama baik perusahaan. Ini termasuk daripada komponen ekuitas merek. Dimensi kualitas pelayanan atau service quality terdiri dari tangibles, mengukur penampilan karyawan hypermart contohnya ya, rapih dan menarik ya. Kemudian reliability, mengukur misalnya pemberian bon yang sesuai dengan jumlah pembeliannya. Ini kualitas pelayanan ya, salah satu contohnya. Kemudian responsiveness, mengukur bagaimana sih kepuasan gitu ya mengenai karyawan dalam membantu menangani kesulitan yang dihadapi oleh pelanggannya. Kemudian assurance, mengukur kepuasan pelanggan dalam Kemudian selanjutnya hubungan quality cost delivery dalam proses pemasaran. Salah satu elemen pemasaran adalah proses yang baik dalam menciptakan nilai bagi konsumen. Untuk itu diperlukan produk dengan kualitas yang baik tentunya, ya, yang diinginkan oleh konsumen supaya konsumen juga bisa membeli lagi tentunya gitu ya, mempercayai ya produk yang ditawarkan harus yang berkualitas dengan baik. Harga yang wajar dan terjangkau ya, pasti kalau udah produknya kualitas baik terus harganya terjangkau, konsumennya pasti akan memilih dan loyal gitu. Kemudian waktu penyampaian yang secepat mungkin. Waktu penyampaian yang secepat mungkin maksudnya di sini adalah kalau misalkan pada saat si konsumen ingin membeli produk tersebut, nah produk tersebut datangnya lebih cepat, ya tentunya mereka akan lebih mengutamakan ya udah beli di sini aja, pengirimannya cepat, toh harganya murah, produknya bagus, dan pengiriman cepat udah sangat memuaskan bagi si konsumen. Nah, kalau misalkan ketiga-tiga ini ada di dalam suatu produk, ada di dalam suatu perusahaan, tentunya sebagai konsumen, mereka akan menilai bahwa pemasaran ini ataupun produk ini adalah yang terbaik gitu. Dengan demikian, dalam proses pemasaran hingga terjadinya transaksi, produk yang baik harus diikuti dengan harga yang wajar dan dukungan pendistribusian yang juga cepat, sehingga konsumen segera dapat menikmati produk yang telah dibelinya. Tentunya kalau konsumennya puas ya atau adanya kepuasan daripada konsumen, mereka akan loyal dan akan membeli lagi dan lagi gitu. Untuk tugasnya di pertemuan kedua ini itu ada tugas pertama, yaitu nanti mahasiswa melakukan perbandingan elemen strategi dan taktik pemasaran, yaitu segmentasi, targeting,
positioning, dan diferensiasi dari dua merek produk yang saling bersaing. Nanti ini dikumpulkan pada pertemuan kelima. Nah, kita akan lihat terlebih dahulu untuk RPS kalian. Jadi nanti kalian, RTM kalian ya. Jadi nanti kalian bisa lihat dari RTM untuk tugasnya. Untuk tugasnya ini, ya seperti yang ada di sini. Ini adalah bentuk tugasnya laporan riset dengan internet. Judul tugasnya, strategi pemasaran ditinjau dari segmentasi, targeting, positioning, dan diferensiasi dari dua merek produk yang saling bersaing ya, head to head. Kira-kira apa? Terserah. Jadi boleh termasuk dengan barang maupun jasa. Mahasiswa mampu menjelaskan pengertian pemasaran, manajemen pemasaran, dan mampu mengidentifikasi elemen-elemen strategi pemasaran perusahaan, segmentasi, targeting, positioning, dan diferensiasi produk. Untuk metode pengerjaan tugasnya, di sini adalah pengerjaan secara individu, ya, jadi kalian mengerjakan secara perorangan. Kemudian yang kedua, mahasiswa memilih dan menetapkan objek yang diobservasi, yaitu dua merek produk yang saling bersaing dalam kategori produk yang sama. Kemudian yang ketiga, melakukan searching berbagai sumber, baik bisa dari buku maupun melalui media internet. Yang keempat, uraian tentang 4P yang tadi Ibu bilang atau Ibu jelasin ya. Spesifikasi produk, harganya, kemudian distribusinya, dan kegiatan promosi dari masing-masing produk tersebut. Jadi bisa dijelasin. Kemudian yang kelima, mencari data segmentasi, targeting, positioning, dan diferensiasi dari dua merek produk yang saling bersaing di atas. Nah, nanti dicari, bisa dengan menggunakan internet juga bisa. Kemudian yang keenam, membuat laporan dengan uraian dan tampilan secara sistematis sehingga dapat menjelaskan bagaimana perbedaan elemen strategi pemasaran dilihat dari segmentasinya, targetingnya, positioningnya, dan diferensiasinya dari kedua merek tersebut. Nah, ini bisa dikerjakan ya. Nah, ini adalah bentuk dan format luarannya ya. Jadi nanti ada kata pengantar tentunya ya. Jangan lupa ada soft covernya gitu ya, judulnya, logonya, jangan lupa itu juga. Kemudian nanti ada daftar isi kata pengantar bab 1, bab 2 ya terkait dengan uraian-uraiannya. Kemudian bab 3 penutup kesimpulan. Seperti kita membuat makalah gitu ya. Kemudian laporan ditulis di sini di kertas A4 ya, diketik. Tapi mohon kirimkan ke Ibu dalam bentuk PDF saja gitu ya. Nanti laporan tersebut bisa dengan font ya. Fontnya yaitu Times New Roman. Size-nya ukurannya 12 dengan spasinya 1,5. Jangan lupa marginnya seperti biasa 4 ya untuk kiri, atas 3, kanan dan bawah 2. Nah, ini tugasnya akan dikumpulkan di pertemuan kelima. Ini bobot tugasnya, untuk bobot penilaiannya, dari isi papernya dan penyajian penulisannya. Itulah pertemuan kita yang kedua ya, terkait dengan mengidentifikasikan elemen pemasaran perusahaan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.